Shalom dan selamat pagi kepada jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Pada hari ini kita berdoa karena dari apa yang kita dengar dari masa ke masa, kemungkinan besar kita akan membuka gereja kita untuk beribadah di gereja pada minggu hadapan. Dan mungkin ini adalah kali terakhir untuk kita ibadah online. Jadi mari kita sama-sama nikmati momen-momen ketika beribadah secara online ini, ya. Khususnya buat kami yang melayani, kita harap boleh melayani sudah di gereja pada minggu hadapan. Tapi jauh sebelum itu, pada pagi hari ini mari kita tumpukan perhatian kita untuk mau menyembah, memuji Allah kita yang hebat, karena Dia adalah sumber segala-galanya buat kita. Amin. Jadi pada pagi hari ini, sekali lagi, apa kabar saudara di rumah? Kami berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Dan sebelum kita mulakan, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Kita mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tidak ada yang lain yang kami inginkan di bumi ini, hanyalah Engkau saja. Itu dikutip daripada Mazmur 73. Dan kami tahu bahwa ketika Daud menyatakan hal ini, dia rindu agar kerajaan surga turun di muka bumi ini. Pada pagi hari ini Tuhan, biar Engkau turun bertahta dalam ibadah kami ini. Dari pertama, pertengahan hingga akhirnya, biar semuanya itu akan menjadi kemuliaan serta bau yang harum buat Engkau di surga. Terima kasih Yesus, serta ibadah ini. Dan kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang di luar yang sedang sama-sama beribadah lewat ibadah online ini. Kami mohon Tuhan agar Engkau berkati mereka bersama, agar dalam kesempatan kali ini kami boleh benar-benar dapat menikmati akan hadirat-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus yang telah menjadi sumber segala-galanya dalam kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan semua anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Semua katakan bersama, selamanya. Mari kita puji Dia, Allah sumber kuatku. Here we go. Pada pagi hari ini kita buka hati kita bersama-sama dengan penuh rasa syukur dan hormat. Kita mau memuji Allah kita yang hidup di sorga. Dan pada pagi hari ini sekali lagi, mari kita sama-sama naikkan lagu ini bersama. Katakan hanya Kau. We go. Hanya Kau milikku di surga. Go. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Semua katakan, we go. Tak kurangkan kekuatanku, semua. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Semua. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sekali lagi, come on semua. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hey, hey.
layar handphone, TV dan sebagainya. Saya mau jemaat Tuhan yang di seberang sana yang sedang menikmati ibadah ini juga nyanyi sama-sama, boleh? Nah, saya mau dengar suara sekalian semua di rumah. Saya mau biar di rumah nyanyi kuat-kuat juga. Kita akan nyanyi chorusnya sekali lagi sama-sama, boleh? Boleh? Oke, kita nyanyi chorusnya. Allah sumber, semua siap? Ready? 1, 2. Allah sumber di rumah. Kurang dengar. Kuat-kuat lagi yang di rumah, kawan. Sekali lagi katakan kiri kanan kamu, nyanyikan untuk mereka. Allah sumber. Yeah, that's right. Kuatku. Lebih keras lagi, come on. Kuatku, yeah. Oh, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku sama. Sekali lagi katakan Allah sumber semua. Allah sumber. Sekali lagi, selamanya. Sekali lagi yang terakhir, selamanya, selamanya, selamanya. Hey, selamanya, selama-lama-lama-lamanya. Oh, hey, selamanya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi, yuk. Allah sumber di atas segala-galanya. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang dikasihi. Biarlah pada pagi ini kita masuk di hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari kita angkat pujian ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur.
kuasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Ia bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Oh, kasih setia Tuhan, bersyukurlah. Oh, katakan bersyukurlah semua. Bersyukurlah. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi, yuk. Di dalam hidup ini, kalau kita yang sadar akan hidup kita saat ini, itu merupakan suatu keajaiban. Kenapa saya katakan keajaiban? Di sepanjang kehidupan kita, saya pasti setiap orang akan mengalaminya. Ups and down. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita di dalam terpuruk dalam keadaan yang susah untuk dikatakan. Namun di sepanjang waktu itu juga, kalau kita senantiasa mengadahkan tangan kita kepada Allah Bapa di sorga, saya percaya bahwa kebaikannya melampaui apa yang kita pikirkan. Seringkali kita yang tidak mengenal akan kebaikan Tuhan itu. Tapi pada pagi hari ini, saya mau kita sama-sama renungkan lagu ini, di mana kebaikan Tuhan itu melebihi dari segala-galanya. Saat Dia mencintai kita itu, Dia mencintai kita tanpa syarat. Dan Allah sangat mengasihi saya dan saudara. Kalau saudara dalam keadaan yang tidak baik pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Serukan namanya, panggil Dia Allah, panggil Dia Bapa kita. Saya percaya bahwa Allah menyediakan sesuatu yang sangat baik dan teramat baik untuk kita semua. Mari kita nikmati lagu ini bersama. ku cinta Kau, kasih-Mu menaungiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Saat mataku terbuka sampai terlena, ku mau nyanyi meninggikan nama-Mu. Ku agungkan Kau yang memimpin hidupku di gelap malam. Firman-Mu penerang. Ku sembah Kau ya Bapa, sahabat setia. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Kau Allahku yang setia, menebus hidupku yang mulia. Di setiap hembus nafasku, ku mau nyanyi meninggikan nama-Mu. Ku cinta Kau, kasih-Mu menangi
Mari kita renungkan akan kebaikan Tuhan. Dari kita membuka mata sampai kita kembali terlena di dalam gelapnya malam, firman itu menjadi penerang kehidupan kita. Sungguh baik Engkau Tuhan. Kebaikan-Mu melebihi dari segala apa yang kami pikirkan, dari segala apa yang kami lihat di hadapan kami, dan apa yang terlihat depan kami belum tentu baik, tetapi apa yang Engkau sediakan itu sangat baik buat kami semua. Dan Engkau adalah Allah yang baik in all my life. Sama-sama nyanyikan chorusnya bersama. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. In all my life, katakan. In all my life you have been faithful. Engkau adalah Allah yang setia. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Kau Allahku yang setia, katakan bersama kau. Kau Allahku yang setia, penebus hidupku, penebus hidupku yang mulia. Di setiap hembus nafasku, ku mau nyanyi meninggikan namamu. Kau Allah yang setia, kau Allahku yang setia. Penebus hidupku yang mulia. Di setiap hembus nafasku, ku mau nyanyi meninggikan namamu. In all my life, katakan bersama. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kau Allahku yang setia, katakan sekali lagi sama-sama. Kau Allahku yang setia, penebus hidupku yang mulia. Di setiap hembus nafasku, Ku mau nyanyi. ku mau nyanyi meninggikan namamu. Ku mau nyanyi. Ku mau nyanyi meninggikan namamu. Ku mau nyanyi meninggikan namamu. Kau Allah, sekali lagi katakan bersama jemaat semua. Kau Allahku yang setia,
terus hingga ke akhir zaman. Dan biar nama-Mu saja kami tinggikan. Dari mata kami tertutup, terbuka, sampai terlena, biar nama Tuhan ditinggikan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi, yo. Selamat pagi dan selamat datang ke kebaktian online sekali lagi. Kita sangat-sangat bersyukur pada pagi ini kalau kita semua baik di rumah masing-masing. Semua mengalami keadaan yang luar biasa indah dan di dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada pagi ini kita bersyukur kalau pemerintah telah membuka supaya gereja boleh dibuka. Saya tidak tahu kapan majelis gereja akan bermesyuarat dan membuat keputusan kapan gereja boleh terbuka dan jemaat boleh datang beribadah di gereja. Tetapi sementara itu kita terus berdoa agar case COVID di Tawau terus menurun dan akan lenyap. Dan itu membolehkan kita beribadah dengan bebas. Yang kedua, saya mau kita pada pagi ini selain dari pengucapan syukur untuk pembukaan gereja kembali, kita mau berdoa untuk bukan orang Kristen saja, bukan untuk gereja-gereja, tapi umumnya penduduk rakyat India yang mengalami tsunami COVID-19. Mari kita tunduk kepala. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi ini kalau kami dapat bertemu dan beribadah walaupun terpisah masing-masing di rumah, tetapi kami satu di dalam roh menyembah Engkau. Dan kami bersyukur kalau pemerintah telah membuka dan membolehkan 50% kapasitas untuk beribadah di gereja. Hamba-Mu berdoa untuk majelis gereja, Bapak Jonathan dan pendeta media. Biar Tuhan mereka Engkau pimpin dan beri kebijaksanaan kapan supaya mereka boleh membuka ibadah di gereja sekali lagi. Kami berdoa untuk case COVID-19 di Tawau supaya terus menurun dan kemudian lenyap daripada tengah-tengah kami, supaya kami boleh hidup normal seperti yang lalu. Pada pagi ini Tuhan, kami ingat orang-orang di India yang sudah mencapai hampir 350.000 dalam seminggu meninggal karena COVID-19. Kami berdoa untuk campur tangan-Mu sebagai Allah yang Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Curahkan karunia, rahmat, campur tangan-Mu. Beri kebijaksanaan kepada para pemimpin, para juru rawat, para dokter, supaya tahu pasti bagaimana mengendali dan mengendala keadaan ini, agar ianya menurun dan jiwa-jiwa terselamat.
baik secara fisikal maupun secara rohani. Pada pagi ini kami juga mau bersyukur karena Tuhan, anak-anak-Mu walaupun tidak boleh memberi di dalam gereja, tapi mereka boleh memberi online. Mereka boleh transfer, pindah perpuluhan dan persembahan mereka minggu demi minggu untuk tegaknya pelayanan di gereja, pelayanan di dalam kerajaan-Mu melalui Gereja Baptis Tawau. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, baik yang memberi maupun yang tidak sempat memberi. Saat kami saat ini masuk tenggelam di dalam sabda-Mu, siap sedia untuk menerima suapan dari sorga, makanan rohani ini. Tuhan, biar Engkau curahkan makanan yang enak, yang terindah, yang boleh menguatkan dan memberi kesehatan kepada kami, kerohanian kami, untuk terus hidup sesuai dengan rencana-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kami siap. Roh Kudus berkarya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minggu depan tanggal 9 adalah Hari Ibu. Kita tidak tahu gereja terbuka atau tidak. Kita boleh merayakan atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi kita berdoa agar Tuhan membantu, menolong kita supaya case COVID di Tawau terus menurun. Dan itu membolehkan kita bersekutu di gereja di waktu-waktu yang terdekat sekali. Kiranya Tuhan memberi kebijaksanaan kepada pengurusi, kepada pendeta, media, dan juga kepada majelis gereja memutuskan kapan gereja terbuka. Nah, jadi hari ini tanggal 2 bulan 5, ini sebenarnya bukan hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah minggu depan. Tapi minggu depan hari ibu-ibu. Jadi saya mundurkan 1 minggu. Jadi hari ini adalah minggu Pentakosta. Ya, minggu di mana gereja diperanakan. Di mana gereja dilahirkan. Nah, saya mau kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1, 2, sampai yang ke-8. Berbunyi begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ini orang yang berdoa itu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bukankah mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Mereka bingung, mereka tercengang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apabila saya sebut Natal, saudara tahu, itu kelahiran Yesus. Apabila saya sebut kebangkitan, saudara tahu, itu perayaan Paskah, di mana kita merayakan kematian dan kemudian kebangkitan Yesus. Tetapi, kalau hari Pentakosta, tidak banyak orang tahu. Kalau saya tanya kapan, bila gereja dilahirkan, banyak orang tidak tahu. Karena
Bagi mereka, hari itu kurang pentingnya. Tidak boleh dibanding dengan Christmas, tidak boleh dibanding dengan Paskah. Tetapi, saya mau saudara lihat, firman Tuhan berkata, penting sekali. Kenapa? Karena Yesus memperingatkan dan menyuruh para muridnya di dalam Yohanes 16, ayat yang ke-7 dan yang ke-8, namun benar yang kukatakan ini kepada kamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa nomor 1. Nomor 2, dia akan menginsafkan dunia akan kebenaran. Dia akan menginsafkan dunia akan penghakiman. Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini tugas dan pekerjaan Roh Kudus dalam membuka mata, telinga, hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, sebenarnya hari ini paling penting sekali. Hari di mana turunnya Roh Kudus, Allah yang ketiga, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Dia turun. Jadi, Yesus berkata penting sekali. Dan tugasnya, saya mau kamu pasti, untuk kita menyadari dan insaf akan dosa kita. Supaya kita dibenarkan melalui kematiannya. Kalau tidak, kita akan menerima penghukuman atau penghakiman. Di dalam 2 Korintus 4:4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Mata saudara dan mata saya, mata manusia di muka bumi ini, semua tertutup. Pikiran kita dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Oleh iblis. Dia tidak mau kita melihat cahaya kemuliaan Kristus. Dia tidak mau kita melihat gambaran Allah di dalam Kristus. Dia tidak mau kita bertobat. Jadi pada pagi ini, kamu dan saya perlu Roh Kudus. Allah Bapa yang ketiga, Roh Kudus. Kita memerlukan dia untuk membantu, untuk mengadakan perubahan, pertukaran, transformasi. Jadi kalau kita mau lihat ada perubahan, ada transformasi di dalam kehidupan, itu hanya boleh dibuat oleh Roh Kudus. Tinggi sekolah sampai di mana? Sampai dimanapun bijaksana kita, kebolehan kita, kekuatan kita, kecerdikan kita, tanpa Roh Kudus, kita tidak boleh melakukan apa-apa. Kita tidak akan sedar. Confucius, banyak orang-orang Cina masih menyembah dia. Tetapi dia pernah berkata begini, Confucius berkata begini, dia berkata, tidak pernah saya terlintas bertemu dengan satu manusia pun yang sadar kesalahannya. Bagi dia itu nomor 1. Yang sadar akan kelemahannya. Kemudian dia mencari jalan bagaimana memperbaiki keadaannya itu. Manusia tidak. Karena ego kita tidak melihat, apalagi ditambah dengan butanya pikiran kita oleh iblis yang adalah raja dunia ini. Dia akan membutakan kita supaya kita tidak melihat, sadar, insaf. Saudara, kita memerlukan Roh Kudus. Itulah Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan
Jadi tujuan tugas pelayanan Roh Kudus adalah menginsafkan saya dan saudara akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Malangnya, iblis menutup, membutakan. Tapi doa saya, dengan datangnya Roh Kudus, dengan perayaan Pentakosta, yang 2000 tahun lalu sudah turun dan sudah datang, dia akan merubah keadaan. Dan dia akan bekerja. Dan di dalam dia bekerja, saudara, di dalam Efesus pasal 4 ayat 30, jangan sedihkan Roh Kudus. Itu yang biasa kita lakukan. Kita terus-terus menolak. Kita menutup mata, menutup telinga, lalu menolak Roh Kudus yang bekerja, yang mau menolong kita. Augustine, Bapak Gereja, dia adalah orang yang luar biasa, bijaksana, pandai, kekayaan luar biasa. Kemudian dia tinggal di istana. Tapi satu hari, dia kedapatan menangis di perkarangan istana, di atas rumput. Dia menangis karena dia sadar, kalau bagi dunia saya boleh tahan, tapi kalau bagi diri saya sendiri, saya ini tidak ada gunanya. Saya tidak pernah menemui kedamaian dan sebagainya. Di waktu dia menangis tentang dirinya dan keadaannya itu, tiba-tiba dia mendengar suara anak kecil berkata kepada dia, ambil, angkat, baca. Ambil, angkat, baca. Ambil, angkat, baca. Dia mencari, mana ada budak kecil di sini. Tapi yang dia lihat di pinggirnya itu, di atas bangku, ada satu Alkitab. Dia terus buka. Dia buka Alkitab dan dia bertemu dengan Roma 3:13. Dan di dalam Roma itu diberitahu, stop, berhenti dengan kehidupanmu yang tidak menentu, yang keji itu. Berhenti. Waktu dia terbaca, dia terus sadar, kalau saya stop kekejian di dalam hidup ini, aku akan mengalami damai. Rupa-rupanya Roh Kudus berdengung di telinganya seperti seorang anak kecil. Ambil, angkat, baca. Ambil, angkat, baca. Dan sejak hari itu, dia sadar. Dia duduk setelah membaca Roma 13:3. Dia duduk menangisi dirinya. Dan membuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan waktu setelah dia mengalami perubahan, dunia pun menjadi berubah. Dia menulis buku. Dia bapak leluhur gereja. Dia merubah gereja dengan luar biasa sekali. Karena dia ambil, dia angkat, dan dia baca. Melalui kuat kuasa Roh Kudus. Dia tidak menolak. Dia tidak menyedihkan. Tetapi dia memasukkan Roh Kudus ke dalam hidup dan ke dalam hatinya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Roh Kudus sangat-sangat diperlukan. Roh Kudus masuk di dalam hidup 120 orang di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu. Sebelum ini, mereka adalah orang-orang yang pengecut, penakut, lemah iman. Tapi kali ini waktu Roh Kudus masuk, mereka berubah menjadi pemimpin yang luar biasa beraninya. Mereka menjadi penginjil-penginjil, pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa. Mereka hidup bersatu dan bersekutu. Mereka sudah berubah dari semua segi dalam hidup mereka. Waktu Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, jangan lupa, tunggu. Pasal 1 ayat 4.
Dia berkata, aku tidak mau kamu kerja penat-penat. Aku tidak akan biarkan kamu sendiri. Tetapi dia berkata, aku akan mengirim pembantu penolong kepada kamu. Jadi dia berkata dalam pasal 1 ayat 4 di dalam Kisah Para Rasul, dia bilang pada suatu hari itu ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Dia berkata, tunggu. Hadiah yang Bapa janjikan itu kamu tunggu ya. Kamu tunggu. Karena dia berkata, hadiah itu akan diturunkan dalam ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Waktu dia turun, waktu kamu menerima hadiah itu, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Tujuan Roh Kudus turun dengan kuasa. Supaya kamu menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi dia berkata, tunggu. Kalau dia datang, kamu akan mengalami luar biasa kuasa untuk menjadi saksiku. Di dalam pasal yang kedua, ayat yang kedua, Alkitab berkata, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Jadi ayat 4, tunggu. Jangan kemana-mana. Ayat 8, tujuannya, kalau kamu mendapat, kamu akan menjadi saksiku. Nah, dikabulkan di dalam pasal 2, ayat 2. Turun Roh Kudus, menghinggapi mereka, dan memberi kuasa kepada mereka. Mereka dikuasai, dipenuhi dengan kuasa yang luar biasa. Satu ibu pergi ke kedai jam. Dia bawa jamnya, dia kasih tahu kepada toke di kedai itu, tolong cek, rusak sudah beberapa hari mati. Toke itu lihat, dia masuk ke belakang, 1-2 menit kemudian dia kembali. Dia kasih jam itu kepada ibu itu. Ibu itu, cepatnya. Bagaimana kau boleh bikin begitu cepat? Toke itu berkata, dia cuma perlu bateri. Mau ditukar saja baterinya. Bateri? Tidak ada orang kasih tahu saya tentang bateri. Saya sudah pakai jam ini 2 tahun. Dan tiap hari tiap malam sebelum saya tidur, saya pusing. Pusing. Kunci dia. Supaya dia boleh hidup terus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia kira 2 tahun tuh dia dengan kuasanya, dengan kebolehannya, kepandaiannya, memastikan jam itu terus jalan. Dia tidak tahu kalau jam itu berjalan dengan bateri. Begitu juga kita sebagai orang-orang Kristen. Kita kira dengan kebolehan, kepintaran, kepandaian kita ini, kita boleh melakukan apa saja dalam dunia ini dan hidup semewah, sesuka yang mungkin. Kita lupa kalau kita memerlukan Roh Kudus untuk bergerak, untuk maju. Jadi pada hari ini, biar kita mulai berdoa dan berdoa. Minta kuasa yang sudah ada di dalam kita itu untuk memakai kita, membolehkan kita untuk mengkomunikasikan, menyampaikan berita surgawi, berita keselamatan, supaya manusia insaf dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tujuan Roh Kudus diturunkan, kuasa diturunkan. Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku. Tujuan gereja tumbuh, mula, lahir di hari Pentakosta, supaya mereka boleh mengkomunikasikan, menyampaikan kasih Allah kepada dunia yang sesat dan dunia yang mati. Saya mau saudara ingat, tema Pentakosta, yaitu hari yang ke-50 waktu Yesus naik ke atas. Dan hari yang ke-50 Roh Kudus turun. Temanya
adalah komunikasi. Tujuannya yaitu Allah mau kamu dan saya mengkomunikasikan, menyampaikan kebenaran, kehidupan yang kekal, anugerah kasih Allah kepada dunia. Nah, saudara ingat di dalam pasal 2, ayat 9, ayat 10, dan ayat 11. Banyak macam bangsa yang ada di Yerusalem pada hari itu. Tetapi mereka tidak mendengar firman Tuhan karena orang-orang Galilea tidak tahu bahasa mereka. Jadi ada barrier, ada tembok yang memisahkan mereka. Cuma agama sama, mengaku Tuhan yang sama, tapi mereka tidak tahu apa yang disampaikan, apa yang dihotbahkan oleh para rasul pada saat itu. Tetapi waktu Roh Kudus turun, mereka keheranan. Mereka berkata, kenapa orang-orang Galilea ini boleh menyampaikan berita keselamatan Injil itu di telinga kami dengan menggunakan bahasa asli tanah air kami. Saudara kesalahan Tuhan, ini yang diperlukan oleh dunia. Dan ianya tidak pernah berubah. Tujuan Allah menurunkan Roh Kudus, memakai saudara dan saya untuk menjadi saksinya, tidak pernah berubah tujuan itu selama 2000 tahun ini. Jadi waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, di hari waktu saudara berserah, menyerahkan diri, hari itu juga dia menyerahkan watikah. Dia menyerahkan tanggung jawab. Dia menyerahkan kepada kamu dan saya tugas, yaitu untuk menjangkau dunia yang sesat, dunia yang mati. Jadi Roh Kudus turun supaya apa yang kamu dan saya sampaikan itu membuat pendengar insaf akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kemudian supaya dunia bertobat. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 4 dan ayat 5, dia berkata, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kekuatan Allah. Jadi dia berkata, aku berkhotbah, aku apa itu semua, itu bukan daripada aku. Aku tidak pandai apa-apa. Tetapi semua itu disampaikan dengan kuat kuasa pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kamu dan saya memerlukan pada hari ini doa saya, kamu sedia tahu, sedia maklum akan kuasa yang ada pada kita. Nah, beberapa tahun yang lalu, kita ditawani selalu kalau tanggal 31 Agustus atau tanggal 1 bulan 1, mereka mengadakan perarakan. Ya, kereta-kereta itu semua dihias dengan cantik, NGO, departemen pemerintah, semua. Jadi mereka bersusun malam, terang benderang, lampu-lampu yang luar biasa cantiknya. Nah, beberapa tahun yang lalu, satu perkara terjadi di dalam perarakan itu. Waktu orang tengah sibuk mengetik, ambil kamera dan sebagainya, tiba-tiba satu daripada mobil, satu daripada kereta, satu daripada truk, ya, pickup yang dipakai oleh Shell Company, yang dihias dengan luar biasa dengan genset, lampu terang benderang, tiba-tiba mati di tengah-tengah perarakan. Kenapa? Tidak ada minyak. Ingat, dia mewakili Shell. Di Tawau ini, berapa banyak tempat isi minyak Shell. Tetapi yang mewakili Shell itu tidak ada gasnya, tidak ada petrolnya, tidak ada dieselnya. Orang Kristen seringkali sebegini. Kita tidak menyelidiki. Kita lupa
untuk cek kalau kita ini punya kuasa yang luar biasa di dalam hidup kita ini. Lama-kelamaan kita tidak peduli, dan dia akan mati. Dia akan lenyap dari hidup kita. Itulah banyak orang Kristen hidup bukan seperti orang Kristen, karena kekristenannya mati. Dia tidak berkuasa. Nah, di dalam perjanjian lama, hari Pentakosta sangat signifikan, sangat penting sekali. Karena mereka berkata hari itu adalah hari di mana mereka merayakan perayaan penuaian. Mereka mendapat grain, mendapat biji untuk mereka buat tepung. Luar biasa sekali. Nah, di dalam perjanjian baru, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, yang saya sampaikan pada malam ini, pada pagi ini, yaitu hari Pentakosta adalah hari penuaian jiwa-jiwa. Waktu gereja lahir dan tiap isi gereja itu pergi menginjil, dipakai dengan luar biasa untuk menginsafkan dunia daripada dosa, kebenaran, dan penghukuman. Dan tuaian bakal luar biasa. Itu tujuan kita bergereja. Itu tujuan lahirnya gereja. Supaya kita boleh menjadi penginjil, menginjili dunia. Jadi pada pagi ini, dia sudah turun. Dia sudah menghinggap. Dia sudah tinggal di dalam perjanjian baru. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuh saudara adalah rumah tempat bersemayamnya, kediamannya Roh Kudus. Berarti dia berkuasa. Kuasanya ada dalam hidup kita. Cuma kita tidak memakainya. Jadi pada hari ini kita mulai. Karena kita sudah sadar dia ada di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Untuk kita tundukkan kepala, saya mau saudara jawab pertanyaan ini. Maukah saudara merubah dunia saudara? Saya pasti saudara mau. Bagaimana ianya boleh berlaku dan terjadi? Melalui Roh Kudus. Dari mana datangnya? Dari surga. Sudah menghinggapi hidup saudara. Sudah tinggal dan hidup dalam hidup saudara. Dan dia rindu untuk memakai saudara sebagai saluran memberkati, merubah dunia, keluarga, sanak saudara, jiran, teman sekerja saudara. Berdoa. Doa ini. Bapa Surgawi, hamba-Mu menyerahkan diri kepada Allah Bapa, Allah Anak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saat ini, hamba-Mu menyerahkan diri kepada Engkau, Allah Roh Kudus. Engkau diturunkan untuk menjadi penolong, menjana kuasa untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghukuman. Pakai hamba-Mu ini. Hamba-Mu rela untuk Engkau pakai. Hamba-Mu terbuka untuk Engkau menjana kuasa-Mu melalui mulut, sifat, dan kelakuan hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Saudara sudah berdoa, dan saudara bersedia, karena saya berdoa untuk saudara. Bapa di sorga,
beri dan buka peluang bagi anakmu yang sudah berdoa sebentar tadi. Beri mereka masa, peluang, tempat untuk mengkomunikasikan, menyampaikan berita Injil bahwa Yesus mati, datang dan mati di atas kayu salib, dikubur, lalu bangkit untuk menghapus dosa bangsa manusia, naik ke surga, menurunkan Roh Kudus, supaya Roh Kudus boleh tinggal di dalam hidup bangsa manusia dan merubah hidup yang di dalam kegelapan, yang di dalam kematian, kepada terang dan hidup. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bakal menyambut perjamuan kudus sebentar, biar Engkau memimpin, biar kami mempunyai pengalaman luar biasa di dalam perjamuan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam kita menjamu perjamuan kudus pada pagi ini, saya pasti saudara fasih dengan 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-30. Hari ini di dalam perjamuan kudus ini saya cuma mau membacakan satu ayat. Saya tidak tahu saudara sadar atau tidak, karena saya selalu mengingatkan saudara dengan ayat ini tiap kali waktu perjamuan. Tapi waktu saya membacanya mungkin saudara akan ingat. 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tiap kali saudara mengangkat roti, mengangkat cawan minuman, saudara sedang berkhotbah, saudara sedang menginjili kepada dunia. Hei, Yesus mati, Yesus bangkit, dan Dia bakal kembali datang lagi. Mari bertobat. Dan Alkitab berkata, lakukan itu sampai Dia datang yang kedua kali. Doa saya pada pagi ini, biar tiap kali kita menjamu perjamuan kudus, kita ingat akan tanggung jawab kita untuk menginjili dunia yang sesat dan yang mati ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Waktu kita tundukkan kepala, saya mau saudara dengar baik-baik. Dimanapun saudara berada, siapapun saudara, dari gereja manapun saudara, Gereja Baptis Tawau mempraktikkan perjamuan kudus yang terbuka. Yaitu kami mengundang siapa-siapa saja untuk turut sama di dalam perjamuan ini, dengan memenuhi dua kondisi, dua kriteria ini. Satu, saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Itu paling penting sekali, nomor satu. Nomor dua, saudara sudah memberi diri saudara. Saudara sudah menyerahkan diri saudara untuk dibaptiskan. Dengan dua kondisi ini, kami mengundang saudara turut sama di dalam perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena pada pagi ini kami mendapat kesempatan untuk menjamu perjamuan yang kudus ini. Mengingatkan kami, mendorong, menyadarkan kami akan tanggung jawab kami untuk menginjili dunia ini. Untuk menjadi saksimu di dalam sifat kelakuan tutur kata kami. Biar kami laungkan Injil kebangkitan, kematian, kebangkitan Kristus, dan keselamatan di dalam Kristus. Bapa di sorga, terima kasih untuk Yesus yang telah datang dan Engkau korbankan tubuhnya di atas kayu salib untuk
memberi kehidupan kekal kepada kami. Yesus, terima kasih untuk kerelaanmu memberi dirimu ditombak, dicemooh, digantung dan dipaku, memikul dan mengangkut semua caci celah, kesalahan, kebusukan hidup kami ini. Terima kasih ya Yesus. Kami sambut roti ini yang melambangkan tubuhmu dengan segala pengucapan syukur, ibadah, takut, serta hormat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Setelah mengucap syukur, Yesus mengambil roti. Setelah dia memecah-mecahkannya, dia membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Yesus berkata, roti ini melambangkan tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tiap kali kamu memakannya, ingat pengorbananku bagi kamu. Mari kita sama-sama memperingatinya. Bapa di sorga, kami juga berterima kasih Engkau rela membiarkan Yesus mencurahkan darahnya sampai ke tetes terakhir. Nyawanya Engkau serahkan, dan di dalam darah itu Engkau pakai untuk memeteraikan perjanjian akan pengampunan dosa kami, akan penyucian hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus untuk hidupmu itu. Kami sambut cawan minuman ini dengan rasa hormat, takut, ibadah, dan rasa syukur yang tidak terhingga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian juga cawan minuman, setelah dia mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada muridnya, dia berkata, cawan minuman ini melambangkan darahku yang tercurah bagi kamu. Dan di dalam darah itu termeterai satu perjanjian akan pengampunan dosamu. Tiap kali kamu meminumnya, ingat akan kematianku. Mari kita sama-sama memperingatinya. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk karya keselamatan melalui Yesus. Dan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau naik ke surga. Supaya tempatmu boleh diambil oleh Roh Kudus. Karena selagi Engkau ada di muka bumi ini, ianya masih terbatas. Karena Engkau 100% manusia, 100% Allah. Dan Engkau mau menurunkan Roh Kudus yang 100% Allah di dalam roh, yang tinggal di dalam hati manusia, yang mengaku Engkau ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus, terima kasih karena Engkau meninggalkan surga, turun lalu bersemayam, mengambil tempat
mengambil tubuh kami ini sebagai kediaman-Mu, supaya kami insaf akan dosa, ingin dibenarkan, tidak mau dihakim. Terima kasih ya Rohul Kudus, karena Engkau juga memakai kami sebagai saksi-saksi surgawi, memberitakan kematian Kristus untuk keselamatan bangsa manusia. Terima kasih untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih untuk kuasa-Mu di dalam melakukan transformasi dalam hidup kami. Dan juga orang-orang yang kami injili. Hamba-Mu berdoa, terus buka ruang, terus beri peluang untuk kami membesarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam menyebarluaskan Yesus, menegakkan Injil, keselamatan. Terima kasih. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh terus menyertai, memimpin, dan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.